Ngeri. Israel resmi mengesahkan hukum apartheid maut yang menjadi lonceng kematian bagi keadilan universal. Hukuman mati kini dilegalkan khusus untuk warga Palestina, sementara warga Israel tetap dilindungi hukum sipil. Selamat datang di Fakta Rahasia. Malam ini kita akan menguliti kemunafikan sistem yudisial Israel. Para ahli hukum internasional menyebutnya manifestasi iblis nyata dalam birokrasi modern. Berdasarkan laporan Knesset 2023 sampai 2026, RUU ini didorong tokoh sayap kanan ekstrem Itamar Ben-Gvir mendefinisikan teroris sebagai siapapun yang merugikan negara Israel dan kebangkitan rakyat Yahudi. Definisi ini mengunci warga Palestina ke jerat tiang gantungan, namun memberikan kekebalan hukum bagi pemukim ilegal Yahudi. Data Yishdin menunjukkan anomali mengerikan. 91% investigasi kekerasan pemukim Israel ditutup tanpa tuntutan. Warga Palestina berhadapan dengan pengadilan militer Israel dengan vonis bersalah 99,7%. Angka yang secara matematis mustahil terjadi dalam sistem peradilan yang jujur. Ketimpangan ini bukan masalah teknis hukum, melainkan implementasi sistem apartheid yang diakui PBB. Status hukum seseorang ditentukan oleh etnisitasnya. Jika Anda Yahudi, diadili di pengadilan sipil. Namun jika Anda Palestina, Anda adalah target dari mesin hukum militer yang kini memiliki wewenang mengeksekusi mati. Transformasi Israel menjadi rezim yang melegalkan pembunuhan berdasarkan ras ini dipicu doktrin keamanan nasional yang rasis. Nyawa warga Palestina dianggap komoditas politik untuk memuaskan basis pemilih ekstremis di Tel Aviv. Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah memperingatkan bahwa langkah ini adalah pelanggaran berat terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, namun Israel tetap melaju dengan agenda kematian ini. Di bawah payung perlindungan diplomatik tertentu, kita harus melihat realitas ini secara telanjang. Ketika sebuah negara menggunakan hukum untuk membenarkan eksekusi satu etnis sambil membebaskan etnis lainnya, maka negara tersebut telah kehilangan legitimasi moralnya dan bertransformasi menjadi entitas penindas paling kejam. Investigasi Fakta Rahasia menemukan bahwa di balik narasi keamanan, terdapat upaya sistematis pembersihan etnis melalui jalur hukum legal cleansing, di mana setiap vonis mati adalah pesan teror bagi jutaan warga Palestina agar mereka menyerah pada pendudukan. Pakar hukum dari ICC kini menyusun berkas kejahatan terhadap kemanusiaan karena kebijakan ini memenuhi kriteria persekusi kelompok tertentu yang dilarang oleh Statuta Roma. Kebencian yang dipupuk oleh tokoh-tokoh seperti Ben-Gvir dan Smotrich telah mendarah daging dalam institusi militer Israel, menciptakan lingkungan di mana aparat penegak hukum merasa memiliki hak religius untuk menghabisi warga Palestina. Dunia tidak bisa lagi menutup mata terhadap fakta bahwa Israel telah mengkhianati setiap prinsip demokrasi dan justru mengadopsi metode-metode tiran masa lalu untuk menindas bangsa asli Palestina. Hukuman mati ini adalah puncak gunung es ketidakadilan yang sudah terjadi selama 78 tahun. Instrumen yang dirancang untuk membungkam perlawanan dan mengukuhkan dominasi absolut satu ras di atas ras lainnya. Mekanisme algojo legal ini bekerja dengan memberikan wewenang penuh kepada komandan militer di lapangan untuk mengajukan tuntutan mati tanpa perlu persetujuan suara bulat dari panel hakim. Sebuah degradasi hukum yang bahkan tidak terjadi di negara otoriter paling tertutup sekalipun. Laporan Al-Haq mengonfirmasi bahwa teknologi pengenalan wajah berbasis AI digunakan menjaring target aktivis Palestina, kemudian dituduh secara sepihak tanpa bukti valid di bawah sistem penahanan administratif yang bisa diperpanjang tanpa batas waktu. Inilah wajah asli dari sebuah sistem yang telah membusuk dari dalam, di mana hukum bukan lagi soal mencari kebenaran, melainkan soal memperluas wilayah melalui eliminasi nyawa manusia. Setiap tiang gantungan yang didirikan di penjara Ofer atau Megiddo bukan hanya mengakhiri hidup seorang tahanan, tapi juga mengakhiri klaim moral Barat terhadap hak asasi manusia, karena mereka membiarkan sekutu terdekatnya melakukan praktik yang sama persis dengan apa yang dilakukan rezim fasis di masa lalu. Israel secara sadar telah menciptakan sistem hukum dua kasta yang permanen, di mana seorang anak Palestina yang melempar batu
bisa menghadapi hukuman mati. Sementara seorang tentara IDF yang menembak mati ibu hamil hanya akan mendapatkan hukuman administratif ringan. Manipulasi narasi di media barat seringkali menutupi kengerian ini dengan label hak untuk mempertahankan diri. Namun data empiris menunjukkan bahwa ini adalah serangan terencana terhadap martabat manusia yang paling dasar. Kita sedang menyaksikan sebuah negara yang telah kehilangan jiwanya dan menggantinya dengan ideologi supremasi yang haus darah, di mana kebijakan hukuman mati ini hanyalah awal dari fase yang lebih gelap dalam pembersihan etnis. Di Gaza dan tepi barat, sejarah akan mencatat bahwa pada tahun 2026, dunia menyaksikan kebangkitan kembali praktik eksekusi etnis yang dilegalkan secara institusional oleh sebuah entitas yang mengaku sebagai korban sejarah. Namun kini, bertransformasi menjadi pelaku yang jauh lebih canggih dalam menggunakan instrumen kekuasaan. Kekejaman ini didukung oleh infrastruktur intelijen yang tak tertandingi, yang mampu melacak setiap hembusan napas warga Palestina hanya untuk mencari celah hukum terkecil, agar mereka bisa dikirim ke sel isolasi sebelum akhirnya dieksekusi. Tidak ada kata lain yang pantas untuk menggambarkan situasi ini selain pengkhianatan total terhadap peradaban manusia, di mana rasa takut digunakan sebagai dasar pembentukan andang-endang dan kebencian dijadikan bahan bakar mesin keadilan. Melalui naskah investigasi ini, kita menyimpulkan bahwa pengesahan hukum ini adalah bukti final bahwa sistem peradilan Israel tidak lagi mengejar kebenaran, melainkan berfungsi sebagai algojo birokratis yang haus darah dalam skala industri. Jika hukum internasional tidak mampu menghentikan kegilaan ini, maka jam kiamat kemanusiaan akan mencapai titik nol di tanah Palestina, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh dalam sejarah peradaban manusia, yang kini tengah menyaksikan salah satu bab paling kelamnya. Perlawanan rakyat Palestina di bawah bayang-bayang tiang gantungan adalah bukti bahwa semangat manusia tidak bisa dihancurkan oleh andang-endang rasis manapun, meskipun harga yang harus dibayar adalah nyawa yang tak berdosa. Inilah fakta pahit yang harus kita telan, bahwa di bawah sorotan lampu kamera dunia, sebuah kejahatan sistemik yang sangat jahat tengah dilegalkan, dan Israel telah memilih untuk menjadi simbol kegelapan hukum di era modern yang penuh kemunafikan diplomatik. Kebijakan ini juga memicu efek domino di kawasan Timur Tengah, meningkatkan risiko eskalasi militer, karena kelompok-kelompok perlawanan kini melihat tidak ada lagi jalan diplomasi atau keadilan hukum yang tersisa, menyisakan hanya satu pilihan, yaitu konfrontasi total melawan rezim yang telah membuang nuraninya. Demi tanah dan kuasa, kita harus terus bersuara, karena diam dalam menghadapi ketidakadilan yang dilegalkan adalah bentuk persetujuan diam-diam terhadap iblis yang sedang bekerja di dalam sistem tersebut. Setiap kata dalam naskah ini adalah saksi bisu bagi penderitaan ribuan tahanan yang kini menunggu nasib mereka di tangan sistem yang sudah menetapkan vonis bahkan sebelum persidangan dimulai. Mari kita sebarkan kebenaran ini, bongkar setiap propaganda yang mencoba menormalisasi pembunuhan legal ini, dan pastikan dunia tahu bahwa di tanah yang suci ini sedang terjadi pengkhianatan terbesar terhadap nilai-nilai yang kita sebut sebagai hak asasi. Tetaplah cerdas, tetaplah waspada, dan bagikan fakta ini, agar dunia menyadari bahwa kegelapan itu nyata dan ia sedang bersembunyi di balik jubah hukum yang diskriminatif. Saya Nata RI dari Fakta Rahasia, pamit, dan salam kemanusiaan bagi mereka yang terus berjuang di garis depan kebenaran.